Yang mengajar berdoa dalam konteks ini adalah Yesus Kristus sendiri. Bagaimana caranya? Ajarlah kami berdoa sama seperti yang diajarkan Yohanes. Nah, frasa itu ada di ayat tema kita. Doa seperti apa yang dimaksud? Jadi kita berdoa karena Allah meminta kita melalui firman-Nya untuk datang kepadanya dalam doa. Shalom, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita, Yesus Kristus. Kita sudah tiba kembali di pelajaran yang kedua dari triwulan yang baru, mempelajari tentang kitab Mazmur. Saya mengajak sahabat-sahabat sekalian telah mempersiapkan diri sebelum mengikuti program ini dengan telah mempelajari pelajaran sekolah sahabat di tempat kita masing-masing. Saya Pendeta Edward Taliwongso, ditemani oleh Pendeta Jerry Mangirongkonda dan Pendeta Widodo Purwanto. Kita akan mempelajari firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Tuhan kami, Allah yang Maha Baik, terpujilah Engkau. Saat ini kami akan mempelajari firman Tuhan, kiranya kuasa Roh Suci menolong kami. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Pelajaran yang kedua ini dengan judul Ajarilah Kami Berdoa. Seperti biasa, ada 4 bagian yang akan coba kita angkat. Yang pertama, dasar Alkitabiah pelajaran sepanjang pekan ini. Yang kedua, kita mencoba mendalami makna dari ayat inti. Yang ketiga, pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari pelajaran hari per hari. Dan bagian yang terakhir, kita tiba kepada aplikasi. Mari kita lihat dasar Alkitabiah pelajaran sepanjang pekan ini. Mazmur 105 ayat yang kelima ini adalah sebuah ajakan untuk mengingat mujizat-mujizat Tuhan dan perbuatan-perbuatan ajaibnya. Selanjutnya, Kolose 3 ayat 16 mendorong umat Kristen untuk membiarkan firman Kristus tinggal di dalam mereka dengan segala kebijaksanaan, saling mengajar dan menasihati satu sama lain di dalam nyanyian, kidung rohani, dan juga ucapan syukur kepada Allah. Yakobus 5 ayat 13 menasihati supaya mereka yang sedang menderita untuk berdoa dan mereka yang merasa berbahagia untuk menyanyi puji-pujian kepada Allah. Mazmur 44 menggambarkan keluhan umat Israel yang dihancurkan, namun mereka tetap berharap kepada Allah yang tahu segala sesuatunya. Lalu kemudian Mazmur 22, salah satu mazmur puji-pujian dan doa yang terkenal, mencerminkan pengalaman pribadi penulis dan melukiskan penderitaan Mesias yang akan datang. Mazmur pasal 13 adalah doa seseorang yang merasa ditinggalkan oleh Allah, tetapi akhirnya dia menyadari kasih setia Allah dalam hidupnya. Mazmur 60 ayat 1-7 ini adalah mazmur penyesalan dan permohonan bantuan kepada Allah di dalam keadilan kesulitan, sambil mengakui bahwa kemenangan itu hanya mungkin dengan pertolongan Allah sendiri. Mari kita lihat pengertian judul pelajaran sekolah sahabat. Apa pengertian doa di dalam konteks pelajaran sekolah sahabat sepanjang pekan ini? Apakah doa secara umum atau doa di dalam kitab Mazmur? Nah, kalau kita lihat arti doa di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, artinya permohonan, sebuah harapan, permintaan atau pujian kepada Tuhan. Nah, doa di dalam konteks pelajaran pekan ini adalah komunikasi, petisi yang disampaikan dari hati manusia yang bersyukur dan bergirang atau juga yang kecewa dan hancur kepada Allah. Walaupun tidak dalam format doa secara umum, melainkan dalam bentuk puisi atau nyanyian, namun karena elemen-elemen dalam doa umum itu terdapat juga di dalam Mazmur, maka Mazmur juga dapat disebut sebagai doa. Itulah kaitan antara doa dan Mazmur di dalam konteks pelajaran sepanjang pekan ini. Lalu kemudian muncul pertanyaan, siapa yang mengajar berdoa di dalam konteks pelajaran sekolah sahabat ini? Nah, yang mengajar berdoa dalam konteks ini adalah Yesus Kristus sendiri. Bagaimana caranya? Oleh karena ternyata Yesus di dalam doanya pun mengintegrasikan ayat-ayat di dalam Mazmur. Contohnya Mazmur 22. Dan bagaimana kita juga dapat memiliki pengalaman doa yang sama, yaitu mengajak saudara dan saya melalui pelajaran sekolah sahabat ini untuk lebih banyak mengintegrasikan kata-kata Mazmur di dalam doa kita. Seperti Kolose 3 ayat 16 mengatakan, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaan di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat
mengajar dan menegur seorang akan yang lain sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani. Kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Apa perbedaan antara doa secara umum dan doa yang ada di dalam kitab Mazmur? Nah, doa secara umum dan doa dalam kitab Mazmur memiliki beberapa perbedaan. Mari kita lihat. Yang pertama tentu saja adalah gaya bahasa. Kalau doa secara umum lebih bebas dalam gaya bahasa, mencerminkan kebutuhan pribadi atau perasaan pribadi tanpa mengikuti pola tertentu. Tetapi doa Mazmur itu mengikuti pola tertentu, struktur puisi yang khas seperti akrostik atau ada juga repetisi prasa tertentu untuk efek artistik. Lalu yang berikut perbedaan antara doa umum dan doa di Mazmur adalah masalah struktur dan ada unsur puitis di sana. Doa secara umum tidak terikat pada struktur puisi dan lebih bebas. Sementara doa di Mazmur ini terkadang memiliki struktur yang berulang seperti refrain atau strofe yang memberikan ritme khusus di dalam penyampaian pesan rohani. Lalu tentu saja yang berikut adalah konteks keagamaan. Doa secara umum ini mencakup doa dalam berbagai konteks agama dan budaya. Tetapi kalau doa Mazmur ini secara khusus terkait kepada tradisi dan keyakinan agama Yahudi dan juga kekristenan. Ini adalah sebuah ungkapan spiritualitas mereka dalam konteks sejarah dan juga dalam kehidupan beribadah. Meskipun terdapat perbedaan, baik doa secara umum maupun doa dalam kitab Mazmur, tetapi sama-sama ini adalah bentuk komunikasi spiritual dengan Tuhan, di mana kita mengungkapkan ekspresi hati, pengakuan dosa, pujian, dan menyampaikan kebutuhan kita kepada Sang Pencipta. Terima kasih pendeta. Nah, saudara-saudara, sekarang kita tiba pada ayat inti pelajaran sekolah Sabat yang terdapat dalam Lukas 11 ayat 1. Pada suatu kali Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Ketika ia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, "Tuhan, ajarkanlah kami berdoa sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya." Pertanyaan, informasi apa yang kita dapatkan dari teks dan konteks ayat tema ini? Apa latar belakangnya? Nah, saudara-saudara, Lukas pasal 11 ayat 1-13 adalah pasal yang paralel dengan Matius pasal 6 ayat 9-13 yang isinya adalah doa Yesus. Di ayat pertama setelah Yesus selesai berdoa, salah seorang murid meminta agar Yesus mengajarkan mereka berdoa. Kemungkinan murid itu bukanlah dari 12 murid, tetapi dari 70 murid Yesus. Mereka meminta agar Yesus mengajarkan mereka berdoa karena dua alasan. Pertama, baru kali itu mereka mendengar Yesus berdoa karena ketika 12 murid Yesus meminta Yesus mengajarkan mereka berdoa, mereka yang 70 murid belum hadir atau belum bergabung menjadi murid Yesus. Alasan yang kedua, mereka melihat ada perbedaan doa Yesus dan tradisi doa orang Yahudi yang saat itu kalimatnya panjang dan bertele-tele dan cenderung kepada pembenaran diri gantinya kepada Bapa di sorga. Doa Yesus sederhana dan menyentuh kebutuhan jasmani dan rohani serta mudah untuk dipraktekkan. Peristiwa ini terjadi saat Yesus berada di Yudea dan kemungkinan besar menurut para sarjana Alkitab, Yesus berdoa di Bukit Zaitun, tempat biasa ia berdoa. Adapun isi doa Yesus dalam teks ini adalah sebagai berikut. Bapa, kuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, berikanlah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan dosa kami, sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Nah, saudara-saudara, dalam doa Yesus di pasal ini, Yesus memberikan sebuah metafora tentang seorang
yang didatangi sahabatnya di malam hari yang sedang ia tidak punya persiapan apa-apa untuk menjamu sahabatnya. Maka ia pun pergi ke rumah saudaranya untuk meminjam roti. Tetapi saudaranya ini enggan menolong dia karena sudah malam atau sudah tidur. Namun karena ia mendesak, dalam tanda kutip tidak tahu malu, orang itu bangun dan memberikan apa yang ia butuhkan. Nah, analogi yang lain yang Yesus gunakan adalah seorang bapa yang akan memberikan ikan gantinya ular ketika anaknya meminta ikan, atau memberikan telur gantinya kalajengking ketika anaknya meminta telur. Nah, lalu Yesus menutup pasal itu dengan pernyataan, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga. Saudara-saudara, dari doa Yesus kita menemukan sebuah bentuk doa yang sederhana dan sangat mudah untuk diikuti. Tidak perlu pendidikan teologi atau ilmu khusus untuk memahami dan mempraktekkan doa Yesus. Doa Yesus pula sudah mencakup semua aspek kebutuhan manusia. Pertanyaan sekarang, apa pengertian ajarlah kami berdoa sama seperti yang diajarkan Yohanes? Nah, frasa itu ada di ayat tema kita. Doa seperti apa yang dimaksud? Nah, saudara-saudara, Matthew Henry's Commentary, dia memberikan komentar sebagai berikut. Doa-doa orang Yahudi pada umumnya berupa pujian, penyembahan, puji-pujian kepada Allah, dan doktrin-doktrin. Nah, Yohanes mengajarkan kepada murid-muridnya doa-doa yang lebih banyak berisi permohonan dan permintaan. Doa Yohanes pula bentuknya mengikuti pola doa tradisi orang Yahudi yang panjang karena harus mengikuti semua aspek doa yang sudah diatur. Nah, hal itu dapat dilihat juga di dalam Matius pasal 6 ayat 5 dan ayatnya yang ke-7. Ini kata Yesus, dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Lagi pula dalam doamu, kata Yesus, janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata, saya ulangi, karena banyaknya kata-kata, doanya akan dikabulkan. Nah, saudara, jadi dapat kita simpulkan bahwa murid-murid meminta Yesus mengajarkan mereka berdoa karena mereka melihat adanya perbedaan antara doa Yesus dan doa Yohanes yang sudah mereka ketahui dan praktekkan. Doa yang Yesus ucapkan adalah doa yang sederhana, tidak diatur menurut tradisi dan langsung menyentuh apa yang menjadi pokok kebutuhan manusia yang datangnya dari hati seseorang. Ya, dari ayat inti kita berpindah kepada pokok penting lain dari pembahasan kita, yaitu tentang mazmur dan doa. Nah, apa yang dimaksud dengan mazmur dalam doa? Apakah ini sekedar doa dari para penulis mazmur dalam kitab Mazmur atau doa yang berisi ayat-ayat dalam kitab Mazmur? Kita telah mempelajari bersama sejauh ini bahwa sebagian besar dari kitab Mazmur adalah doa dan nyanyian kepada Tuhan. Dan kitab ini sesungguhnya, saudaraku, dapat menjadi panduan yang mendalam dan kuat untuk kehidupan doa kita sendiri. Nah, mazmur dalam doa sederhananya adalah menggunakan kata-kata atau ayat-ayat kitab Mazmur dalam doa-doa kita, baik itu doa bersama ataupun doa secara pribadi. Hal ini bisa jadi mencakup pembacaan kitab Mazmur, kemudian menuliskan kembali kata-katanya, memeditasikan isinya, atau menghafalkan ayat-ayatnya. Intinya adalah ketika kita menggunakan kata-kata atau ayat-ayat, bahkan doa-doa dari kitab Mazmur, dalam berkomunikasi dan mengekspresikan pengalaman kita sendiri kepada Allah dalam doa yang sungguh-sungguh, maka itulah yang dimaksud dengan mazmur di dalam doa. Andrews Study Bible halaman 665 mengatakan,
Sebagai doa-doa yang diilhami, Mazmur bukan hanya sebuah catatan otentik tentang perasaan dan pengalaman religius para penyembah, tetapi juga merupakan standar yang benar tentang emosi dan pengalaman dalam penyembahan kepada Allah. Doa-doa yang diilhami di bagian lain dalam Alkitab seringkali sangat dipengaruhi oleh Mazmur. Contoh utamanya adalah Yesus. Yesus dalam doanya mengutip kata-kata atau ayat dari kitab Mazmur. Matius 27 ayat 46, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Di sini Yesus sedang mengutip kata-kata Daud dalam Mazmur 22 ayat yang kedua. Kemudian Lukas 23 ayat 46, "Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku." Yesus kembali mengutip dari Mazmur 31 ayat yang ke-6. Itulah Mazmur dalam doa. Nah, sekarang apa tujuan dan pentingnya berdoa? 2 Tawari 7 ayat 14 mengatakan, "Dan umatku," versi New International Version, "bila umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka." Jadi kita berdoa karena Allah meminta kita melalui firman-Nya untuk datang kepadanya dalam doa. 1 Tesalonika 5 ayat 17 dikatakan, "Tetaplah berdoa." Nah, pada dasarnya tujuan berdoa adalah untuk mencari wajah Tuhan, mencari hadirat-Nya, membangun hubungan dan berkomunikasi dengan Allah. Di dalamnya kita memuji Dia, bersyukur, kita menyampaikan pergumulan kita meminta tuntunan dan pertolongan dari Tuhan, kita mengaku dan memohon pengampunan, kita meminta kekuatan iman, dan kita minta supaya kuasa-Nya mengubahkan kita, dan lain sebagainya kita boleh komunikasikan di dalam doa. Buku Kebahagiaan Sejati halaman 87 mengatakan doa adalah membuka hati kepada Allah sebagai kepada seorang sahabat. Doa itu perlu bukan supaya Allah mengetahui apa kita sebenarnya, melainkan untuk menyanggupkan kita menerima Dia. Doa bukanlah membawa Allah turun kepada kita, melainkan membawa kita kepadanya. Jadi berdoa itu penting agar kita boleh merasakan hadirat-Nya. Sebab doa adalah sarana yang diberikan kepada manusia yang dapat memberikan kekuatan agar hidup kita selaras dengan Tuhan. Melalui doa, kita dapat mengenal dan mengalami kasih karunia-Nya di dalam kehidupan kita masing-masing. Nah, sekarang mengapa harus ada Mazmur dalam doa atau doa Mazmur? Bukankah di dalam Matius 6 ayat 8 menyatakan bahwa Allah sudah tahu sebelum kita katakan? Ketika kita menggunakan Mazmur dalam doa kita, itu juga sedang mencontoh teladan Yesus di dalam berdoa. Karena Yesus juga menggunakan kata-kata dari kitab Mazmur. Selain itu, berdoa melalui Mazmur dapat memperkaya kehidupan doa kita dengan cara yang mungkin tidak kita duga. Dan itu dapat menuntun kita ke dalam pengalaman-pengalaman baru dengan Allah yang telah menciptakan kita dan sangat mengasihi kita. Nah, mengutip dari laman website Adventist.org dikatakan di sana bahwa dalam kitab Mazmur kita menemukan spektrum penuh dari emosi manusia. Selain kaya dengan pujian, kitab ini juga berisi doa-doa penyerahan diri, iman, keajaiban, pengakuan dosa, pemujaan, keberanian, bahkan tangisan putus asa. Jadi artinya Mazmur dalam doa bisa menolong kita merasakan kenyamanan saat kita berdoa, kemudian menolong kita mengekspresikan penderitaan dan perasaan kita, keluh kesah kita, dan mengangkat perasaan kita lebih dekat dengan Allah. Tuhan memang Maha tahu. Dia tahu apa yang akan kita katakan atau doakan, apa yang kita perlukan bahkan sebelum kita menyampaikannya di dalam doa kita. Namun perlu diingat bahwa doa bukan sekedar kita berbicara dengan Tuhan menyampaikan daftar keinginan-keinginan kita. Doa adalah percakapan dua arah di mana kita mendengarkan suaranya berbicara kepada kita. Itulah sebabnya dalam Roma 8 ayat 26 dikatakan bahwa Roh Kudus menolong kita dalam doa menyampaikan permohonan-permohonan kita yang tidak dapat tersampaikan. Nah, dalam momen doa, dengan Mazmurlah kita mengalami pengalaman membangun hubungan yang sangat intim dan personal dengan Allah. Sebab kata-kata dari kitab Mazmur juga adalah ilham dari Roh Allah. Baik, terima kasih Pendeta. Kitab Mazmur mengajarkan bagaimana kita dapat percaya bahkan kepada masa-masa sulit. Seperti contohnya yang diangkat adalah Mazmur 44. Sebenarnya apa inti doa Mazmur di dalam keadaan tertindas? Dan kita akan lihat mengapa di Mazmur 44 ini disebut sebagai lagu pujian pengajaran. Mengapa ini dianggap sebagai doa sebagaimana yang diajarkan di pelajaran sekolah sahabat kita. Mari kita lihat pertanyaan yang pertama. Apa sebenarnya inti doa Mazmur di Mazmur 44 ini? Willem van Gemeren di dalam Expositors Bible Commentary halaman 337 volume yang kelima menghubungkan antara Mazmur 44
dan 2 Mazmur terdahulu, yaitu Mazmur 42 dan 43. Dia mengatakan bahwa ketiga Mazmur ini adalah contoh dari Mazmur ratapan. Dan ini mencerminkan periode penolakan Allah terhadap umatnya. Dan Mazmur-Mazmur ini juga mengungkapkan penderitaan yang dialami karena celaan bangsa-bangsa. Namun perbedaannya lebih signifikan daripada persamaannya. Mazmur 44 ini adalah sebuah ratapan secara nasional sebagai satu bangsa yang mencerminkan kekalahan di dalam peperangan karena Allah meninggalkan mereka. Jadi Mazmur 44 ini mengapa disebut lagu pengajaran? Ini adalah pengajaran khusus dari Allah kepada umatnya melalui penderitaan. Nah, walaupun ini adalah pengajaran, tetapi di dalam Mazmur ini terdapat juga elemen-elemen mendasar yang ada di dalam doa umum. Seperti contoh, di Mazmur 44 ada pengakuan tentang kebesaran Allah. Juga ada pengakuan dosa dan keterbatasan sebagai manusia. Kemudian juga ada permohonan dan petisi. Dan ada juga ucapan syukur. Dengan demikian, walaupun ini sebuah Mazmur pengajaran, tetapi elemen doa ada di sana, kita dapat menyebut ini juga adalah sebagai doa. Bagaimana saudara dan saya bisa belajar dari Mazmur 44 mempertahankan kepercayaan kita saat kita tertindas, saat kita tertekan, saat kita terancam atau kita merasa seperti terzolimi. Nah, dari Mazmur 44 ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil supaya kita dapat bertahan dan tetap percaya. Yang pertama, kita jujur mengakui pergumulan yang sementara kita alami di hadapan Tuhan. Inilah yang dilakukan oleh pemazmur, dicatat di dalam ayat 25 sampai ayat 27. Yang kedua, kita harus jujur menyampaikan isi hati kita kepada Allah, bahwa kita kecewa, bahwa kita merasa seperti dibiarkan oleh Tuhan. Ini ada di ayat 10 sampai ayatnya yang ke-18. Lalu yang ketiga, kita diajak untuk mengingat perbuatan mujizat Tuhan di masa lampau. Ini ada di ayat 2 sampai ayatnya yang ke-9. Lalu yang keempat, kita diajak untuk tidak berpaling kepada ilah-ilah lainnya sekalipun kita sementara di dalam penderitaan. Ini ada di ayat 21 dan ayat 22. Dan yang terakhir, kita mengakui bahwa kekuatan dan pengalaman kita tidak dapat diandalkan dan Tuhan adalah satu-satunya pengharapan. Ini ada di ayat 7. Inilah 5 hal yang bisa kita ambil dari kitab Mazmur 44 tentang bagaimana dapat mempertahankan percaya sekalipun kita di dalam keadaan yang tertekan, terancam ataupun tertindas. Saudara-saudaraku, pelajaran sekolah Sabat juga menyaksikan tentang Mazmur keputusasaan. Mazmur keputusasaan. Hal itu dapat dilihat dalam Mazmur 22. Judul perikop adalah Allahku, mengapa kau tinggalkan aku? Sekarang pertanyaan, pelajaran apa yang dapat kita ambil dalam teks ini? Nah, saudara-saudara, Mazmur 22 ayat 2 adalah kata-kata ratapan. Ini adalah ungkapan kesedihan dan rasa kesepian. Ungkapan yang sama yang diucapkan Yesus di kayu salib. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Namun di tengah-tengah penderitaan dan pencobaan, kata-kata ini juga diungkapkan. Aku akan memasyurkan namamu dan memuji-muji engkau. Mazmur 22 ayat 23. Nah, dengan kata lain, walaupun di tengah-tengah kesusahan dan kesulitan, umat Allah akan tetap memasyurkan dan memuji-muji Allah. Konteks ini memberikan pelajaran tentang perpindahan dari ratapan ke puji-pujian. Saya ulangi, perpindahan dari ratapan kepada puji-pujian kepada Allah. Dan ini menyatakan bahwa Allah tidak meninggalkan umatnya. Ia akan menghibur walaupun di tengah-tengah kesulitan. Lalu kemudian pertanyaan, bagaimana cara mengatasi keputusasaan? Nah, saudara-saudara, kita mungkin pernah menghadapi saat-saat ketika kehadiran Tuhan tampak sangat jauh dari kita.
Itu dapat dilihat juga di dalam Mazmur 13 ayatnya yang kedua. Berapa lama lagi ya Tuhan, Kau melupakan aku terus menerus? Berapa lama lagi Kau sembunyikan wajah-Mu terhadap aku? Pertanyaan, apakah benar Tuhan melupakan dan menyembunyikan wajahnya terhadap kita umatnya? Saudara-saudara, memang buku Mazmur dimulai dengan ratapan dan keluhan, tetapi itu tidak berhenti di situ. Mazmur menuntun pembacanya untuk percaya pada kuasa penebusan Allah. Hal itu saudara boleh lihat dalam Mazmur 13 ayatnya yang ke-6. Mengapa? Ketika kita percaya kepada Allah, kekuatan dan kecemasan berangsur-angsur memberi jalan kepada keselamatan Tuhan. Dan kita akan mengalami perubahan dari ratapan kepada pujian dan keputusasaan kepada harapan. Ya, terima kasih pendeta. Sekarang kita berpindah kepada pokok penting lainnya, yaitu keputusasaan menjadi harapan. Nah, apa inti dan makna Mazmur pasal yang ke-13 tentang doa dan kepercayaan? Mazmur pasal 13 dimulai dengan sebuah keluh kesah dan juga protes. Ayat 1 dan 2 dikatakan, berapa lama lagi Tuhan Kau lupakan aku terus menerus? Berapa lama lagi Kau sembunyikan wajah-Mu terhadap aku? Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiranku dalam diriku dan bersedih hati sepanjang hari? Berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku? Ungkapan Daud ini intinya adalah merasa ditinggalkan atau dilupakan oleh Allah. Dan ini sering kita rasakan juga di dalam realita pengalaman kehidupan kita. Kemudian bagian penting berikut dari Mazmur pasal 13 ini adalah perasaan ini dibawa kepada Tuhan di dalam doa. Daud menyampaikan permohonannya kepada Tuhan. Ayat 3 dan 4, Daud bermohon, pandanglah kiranya dan jawablah aku ya Tuhan Allahku. Dan kemudian di bagian akhir Mazmur Daud ini ada ungkapan imannya kepada Allah. Dia mengekspresikan keyakinannya kepada Allah terhadap kesetiaan Tuhan. Ayat 5, tetapi aku kepada kasih setiamu aku percaya, hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Dan kemudian Daud menutup dengan memuji Allah atas perbuatan baik Tuhan kepadanya. Ayat 6, aku mau bernyanyi untuk Tuhan karena Ia telah berbuat baik kepadaku. Seventh-day Adventist Bible Commentary volume 3 halaman 661 mengatakan, doa yang sungguh-sungguh dan penuh penyerahan akan mendatangkan kemenangan atas tekanan kehidupan, dan itu memberi jalan untuk percaya. Intinya adalah doa menolong kita untuk percaya dan menguatkan iman kita kepada Allah. Nah, sekarang apa harapan di balik keputusasaan sesuai dengan Mazmur pasal 13 dan bagaimana caranya sehingga harapan bisa menjadi kenyataan? Alur dari pengalaman dan doa Daud ini bisa menjadi pelajaran rohani yang sangat berharga bagi umat Allah dan kita sekalian. Seventh-day Adventist Bible Commentary volume 3 halaman 660 mengatakan bahwa Mazmur pasal 13, Mazmur ini adalah sebuah contoh yang menguatkan tentang fakta bahwa ketika orang-orang baik merasa ditinggalkan oleh Tuhan, adalah sebuah hak istimewa mereka untuk berseru kepadanya dan menyadari jaminan yang manis dari pemeliharaannya. Jadi ada harapan di balik keputusasaan yang kita alami, yaitu bahwa Tuhan itu setia. Dia tidak pernah meninggalkan kita dan Dia akan selalu memelihara kita. Mazmur menuntun kita untuk dengan sengaja memilih percaya pada kuasa penebusan Allah, sehingga ketakutan dan kecemasan kita berangsur-angsur memberi jalan kepada keselamatan dan pertolongan Tuhan, dan kita mulai mengalami perubahan dari ratapan menjadi memuji, dari keputusasaan menjadi harapan. Intinya adalah percaya. Mazmur 56 ayat 4 mengatakan, waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Itu ungkapan dari pemazmur. Kemudian Seventh-day Adventist Bible Commentary volume 3 halaman 766 mengatakan, ketika rasa takut menindas kita, kita dapat menaruh kepercayaan kita kepada Allah. Di dalam resolusi inilah terdapat dasar yang kuat bagi pengalaman Kristiani. Kita perlu menegaskan kepercayaan kita. Dan hasilnya Yeremia 17 ayat 7 mengatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan menaruh percaya, menaruh harapannya kepada Tuhan. Dan kepercayaan ini adalah intinya. Markus 11 ayat 24 mengatakan, karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang pemulihan sebagaimana yang diajarkan di dalam Mazmur 60 ayat 1-7.
Apa sebenarnya inti dan langkah-langkah supaya kita dapat dipulihkan dan memiliki kemenangan sesuai dengan Mazmur 60 ayat 1 sampai 7. Nah, konteks Mazmur 60 ayat 1 sampai 7 adalah ketika mengalami kekalahan dalam peperangan ketika Daud berperang melawan Aram Mesopotamia dan Aram Zoba. Dan ini adalah permohonan untuk dipulihkan. Artinya agar Allah mengembalikan kepada keadaan sebelum mereka dikalahkan. Menurut pemazmur, kekalahan ini adalah karena Allah telah murka, ayat 3. Allah membiarkan umatnya, ayat 5. Dan dengan kata lain, penyertaan Allah diangkat dari bangsanya, ayatnya yang ke-12. Dengan demikian, maka langkah-langkah untuk menuju kepada pemulihan itu ada di Mazmur pasalnya yang ke-60. Ada 3 yang saya bagikan di sini untuk pemulihan. Yang pertama ada di ayat 6, yaitu takut akan Allah. Ini adalah syarat yang pertama. Kalau kita ingin dipulihkan dan memiliki kemenangan dalam hidup, kita harus memiliki rasa takut, takjub, dan hormat kepada Allah. Yang kedua, ayat 13, yaitu mengharapkan pertolongan hanya dari Allah saja. Kita tidak dapat mengharapkan pemulihan dari tempat yang lain, tetapi pertolongan kita hanya dari Allah saja. Dan yang ketiga, bagaimana supaya dapat memperoleh pemulihan, ada di ayat 14. Bersama dengan Allah, kemenangan akan tercapai. Kita tidak berjuang dengan kekuatan kita sendiri, tetapi bersama dengan Allah, kita pasti akan menang dan apa yang kita rindukan akan tercapai, jiwa kita akan dipulihkan. Apa yang dimaksud dengan Mazmur ratapan? Nah, Mazmur ratapan umumnya dipahami sebagai doa orang yang hidup melalui masa-masa sulit, baik itu secara fisik, baik itu secara psikis, maupun juga secara spiritual, atau bisa juga campuran atau gabungan dari ketiganya. Bagaimana saudara dan saya dapat lepas dari periode ratapan ini? Ada beberapa nasihat. Mazmur ini tentang ratapan ditulis di dalam Alkitab supaya saudara dan saya menyadari bahwa penderitaan adalah bagian dari pengalaman manusia. Dan itu bisa terjadi baik kepada orang benar maupun juga kepada orang jahat. Alkitab memberikan beberapa panduan dan pengajaran mengenai cara orang Kristen dapat melepaskan periode atau masa ratapan, mengatasi kesedihan di dalam hidup mereka. Ada beberapa prinsip. Yang pertama, menghadapkan kepada Allah di dalam doa. Filipi 4 ayat 6-7 mengajarkan bahwa segala hal kita, ratapan kita, air mata kita di hadapan Tuhan melalui doa. Yang kedua, mencari penghiburan rohani, bukan penghiburan duniawi. Matius 5 ayat 4 mengatakan bahwa berbahagia orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur kalau mereka mencari penghiburan yang sifatnya rohani. Yang ketiga, mendalami firman Tuhan. Mazmur 119 ayat 50 menyatakan bahwa firman Tuhan itu adalah penghiburan bagi hatiku. Firman Tuhan itu memberi hidup dan semangat. Yang keempat, persekutuan dengan sesama orang Kristen. Galatia 6 ayat 2 mengatakan bahwa betapa pentingnya kita saling memikul beban, bertolong-tolongan. Komunitas kekristenan ini akan memberikan dukungan moral dan rohani. Yang kelima, menjaga hati dan pikiran. Filipi 4 ayat 8, jangan membiarkan kekecewaan, kepahitan mengalahkan kita, tapi biarlah semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, dan semua yang manis didengar, hal-hal yang positif harus selalu kita pikirkan. Dan yang keenam, mengandalkan kuasa Roh Kudus. Galatia 5 ayat 22-23, ada satu buah roh, yaitu sukacita dan damai sejahtera. Itu artinya yang dapat melepaskan kita dari periode ratapan hanyalah Roh Kudus saja yang dapat memberikan sukacita dan damai sejahtera di dalam kehidupan kita. Inilah 6 hal yang dapat kita lakukan supaya saudara dan saya dapat terlepas dari masa ratapan, periode kekecewaan di dalam kehidupan kita. Saudara-saudaraku, pelajaran Sekolah Sahabat juga menulis tentang doa dalam Mazmur. Pertanyaan, apa tujuan doa Mazmur dan apa implikasinya untuk doa kita dewasa ini? Saudara,
Mazmur mencakup begitu banyak aspek kehidupan. Dan kita bisa diperkaya dengan membaca dan menyerap ke dalam hati apa yang kita temukan dalam kitab tersebut. Nah, metode yang memudahkan kita mencapai tujuan untuk mengalami doa Mazmur adalah dengan membaca Mazmur yang sesuai dengan situasi keadaan yang sedang kita alami. Misalnya, saat kesusahan ada Mazmur ratapan. Saat berduka cita ada Mazmur syukur. Suka dan duka ada Mazmur himne. Saat jauh dari Tuhan atau berbuat kesalahan atau dosa ada Mazmur pertobatan. Saat buntu untuk mencari cara keluar dari masalah dan lain-lain ada Mazmur hikmat, yaitu mencari hikmat dan bimbingan Tuhan. Nah, refleksi pengalaman kitab Mazmur membantu kita mengartikulasikan pengalaman kita. Kita akan takjub melihat seberapa sering kita menemukan diri kita mampu berenonisasi dan berhubungan dengan apa yang kita baca dalam kitab Mazmur. Saudara-saudara, kiranya Tuhan menolong kita menemukan pengalaman rohani bersama Tuhan dalam kitab Mazmur. Ya, dan sebagai penutup juga aplikasi dari apa yang kita bahas dalam diskusi ini, apa manfaat doa yang berisi Mazmur? Bukankah sedikit membingungkan atau tidak straight to the point, tidak langsung dinyatakan kepada Allah? Serta apa layak dalam gereja yang beda tingkat rohani dan pendidikan untuk memasukkan Mazmur di dalam doa-doa kita? Tentunya ada beberapa manfaat di dalam memasukkan Mazmur dalam doa-doa kita, baik doa bersama maupun doa pribadi. Contoh yang pertama, manfaatnya adalah doa yang berisi Mazmur menolong kita untuk terbiasa berkomunikasi dengan Allah. Ketika hal-hal dalam hidup ini sulit untuk diartikulasikan dan kita tidak yakin bagaimana cara berdoa, kita dapat mencari kata-kata dalam Mazmur yang sesuai dengan pengalaman kita saat ini. Kemudian Mazmur membantu memberikan kita bahasa untuk melakukannya. Menggunakan Mazmur dalam berdoa juga memberi kita kesempatan untuk bertumbuh dalam pengenalan kita akan Allah melalui firman-Nya. Dan perlu kita ketahui bahwa kata-kata di dalam kitab Mazmur itu sangat praktikal. Dan itu bisa melampaui segala macam latar belakang pendidikan atau tingkat kerohanian. Bahkan justru berdoa dengan Mazmur akan meningkatkan kerohanian kita. Yang kedua manfaatnya, berdoa dalam Mazmur membantu kita mengungkapkan rasa sakit kita. Dalam Mazmur kita menemukan ayat-ayat tentang kesedihan, kesakitan, kematian, pengakuan dosa, penyerahan diri. Dan di dalam Mazmur kita juga dapat menemukan pujian, kebaikan, dan pemulihan dari Tuhan. Ketika doa terasa menyakitkan, menggunakan firman Tuhan khususnya dalam kitab Mazmur dapat memberikan kita penghiburan dan kedamaian. Dan ketika kita terasa takut untuk datang berdoa, maka kita dapat menggunakan apa yang dialami oleh pemazmur di dalam doa-doa kita dan kita tidak akan merasa sendirian. Ada orang-orang yang mengalami pengalaman yang sama. Dan yang terakhir, Mazmur dalam doa membantu kita memahami pikiran dan perasaan kita. Ketika hidup menjadi membingungkan, doa juga bisa jadi membingungkan. Namun dalam kitab Mazmur kita bisa mendapat contoh dari ungkapan para pemazmur untuk memahami pikiran dan perasaan kita sehingga kita mampu untuk tuangkan di dalam doa. Dan hal ini menolong kita untuk merasa Allah itu lebih dekat dengan kita. Nah, sekarang bagaimana doa yang efektif yang firman Allah ajarkan agar dapat dijawab? Karena buat apa kita berdoa dalam Mazmur kalau tidak dijawab? Nah, kita perlu ingat jawaban doa kita daripada Tuhan itu bisa bervariasi. Ada saatnya Tuhan menjawab yes atau iya. Ada saatnya Tuhan menjawab wait atau menunggu. Dan ada saatnya Tuhan menjawab no atau tidak. Contohnya doa Gideon dalam Hakim-Hakim pasal 6 ayat 36-40. Doanya langsung dijawab oleh Tuhan. Demikian juga doa Elia untuk hidup anak janda yang telah mati supaya nyawanya kembali. 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 17-24. Doa mereka langsung dijawab atau dijawab yes. Tapi doa Abraham dijawab Tuhan dengan cara menunggu. Abraham harus menunggu untuk memiliki keturunan yang dijanjikan, yaitu Ishak. Dan kalau kita melihat doa Musa untuk masuk ke tanah perjanjian, Daud untuk membangun Ka'bah bagi Tuhan, dan bahkan doa Yesus, Allah menjawabnya dengan no atau tidak.
Dijawab tidak. Jadi artinya Tuhan menjawab dengan variasi jawaban doa yang berbeda. Namun kalau kita berdoa, maka kita harus tetap punya iman dan percaya apa yang kita minta dan doakan itu telah diberikan jawabannya oleh Tuhan menurut pandangan Tuhan yang terbaik. Namun demikian juga kita harus memiliki pengampunan dan kesucian hidup. Hidup kita harus saleh, selaras dengan kehendak Allah. Yohanes 15 ayat 7 dan 8, jikalau firman itu tinggal di dalam kita, maka mintalah apa saja dan itu akan diberikan kepadamu. Kita harus berdoa dengan kepenuhan Roh Kudus dan perlu kita ingat, kita perlu berdoa dengan tekun, berdoa dengan tidak jemu-jemu. Dalam hal-hal praktis ini, kita boleh menemukan jawaban atas doa-doa kita dan harapan kita boleh menjadi kenyataan. Namun ingat, Tuhan Yesus mengatakan, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Dalam doa yang diajarkan oleh Yesus, kita mencari kehendak Allah atas kehidupan kita. Maka harapan kita akan menjadi sukacita karena sesuai dengan kehendaknya. Mari kita berdoa di dalam kitab Mazmur. Mari kita menggunakan kata-kata Mazmur di dalam doa-doa kita dan mengalami kepenuhan di dalam kehidupan doa kita. Kita tunduk kepala dan berdoa. Tuhan, Engkau adalah Allah kami, pencipta kami. Engkau adalah gembala yang baik. Engkau mau menerima kami, mengampuni kami, dan senantiasa menolong kami di dalam setiap kehidupan kami. Tuhan, tolong oleh pertolongan Roh Kudus, supaya kami boleh mengerti apa yang kami pelajari, dan kami dapat implementasikan di dalam kehidupan kami sehari-hari, khususnya di dalam mengikut Tuhan dan di dalam kehidupan doa kami. Tolong masing-masing kami, berkati kami semua ya Tuhan untuk tetap setia kepadamu. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin.